Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa di ruangan ini dengan kalian semua. Perkenalkan, nama Ibu Yurika Nur Ananda. Kalian semua bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Rika. Ibu berasal dari Jakarta. Ibu tepatnya tinggal di daerah Kalisari. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan layanan informasi. Tujuan Ibu memberikan layanan informasi ini untuk membekali kalian semua dengan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk masa depan kalian. Selanjutnya, sebelum memasuki materi pelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian semua itu sudah pada tahu layanan informasi itu seperti apa? Baik, jika tidak ada yang tahu apa itu layanan informasi, Ibu akan menjelaskan apa itu layanan informasi. Jadi, layanan informasi itu adalah kegiatan membantu siswa dalam mengenali lingkungan yang dapat dimanfaatkan siswa baik masa kini ataupun untuk masa depannya. Yang selanjutnya menjelaskan topik pembahasan. Dengan menggunakan layanan informasi ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi seks bebas. Pasti kalian semua tahu dong apa itu seks bebas. Tapi Ibu berharap kepada kalian semua ini, kalian tidak ada yang terjerumus ke dalam seks bebas tersebut. Jadi, sebelum memasuki materi, Ibu akan memberikan contoh kasus tentang seks bebas tersebut. Jadi, Ibu menemukan siswa sekolah menengah pertama itu dia sudah melakukan seks bebas tersebut. Contohnya kayak seperti ini. Ada dua siswa atau dua anak perempuan, sebut saja dengan sebutan A dan B. Siswa A dan siswa B ini dia itu sudah lama bersahabatan. Bahkan dia bersahabat itu dari dia masa SD-nya. Nah, akan tetapi pada masa SMP-nya ini atau pada masa remaja ini, dia berdua itu mengalami perubahan benar-benar drastis banget. Kayak dia itu bandel, nakal. Nah, dia itu bandel dan nakal ini berubahnya karena laki-laki kenalan dia di Facebook. Sebut aja laki-laki ini siswa X. Nah, tetapi siswa A ini dia tidak terjerumus ke dalam seks bebas tersebut. Karena dia mikir seks bebas tersebut itu bakal ngerusak dia untuk masa depannya. Tetapi siswa yang B ini dia malah terjerumus ke seks bebas tersebut bersama laki-laki yang kenalan di Facebook itu. Nah, siswa B ini dia tidak berpikir panjang gimana sih kalau misalnya dia melakukan seks bebas tersebut, apakah dia bakal merugiin diri sendiri atau tidak. Dia tidak pikir kayak gitu. Makanya dia terjerumus ke dalam seks bebas tersebut. Aku berharap kepada kalian, janganlah kalian itu mengikuti jejak siswa A tersebut, karena itu tuh tidak bagus untuk masa depan kalian semua. Nah, manfaat dari ilustrasi yang tadi Ibu sampaikan itu supaya kalian semua itu tidak terjerumus ke dalam seks bebas tersebut, karena nantinya kalian semua ini akan menyesal telah melakukan seks bebas tersebut dan akan merusak masa depan kalian semua. Setelah nanti Ibu menjelaskan materi tentang seks bebas tersebut, kalau kalian semua ada yang kurang paham atau kurang dimengerti tentang materi tersebut, tolong acungkan tangan untuk bertanya kepada Ibu. Nah, Ibu mempunyai tata cara atau aturan
dalam kegiatan proses pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian semua itu harus tertib ya, tidak boleh ada yang ngobrol dengan teman sampingnya, teman belakangnya ya, harus tertib ya semua. Dan juga yang kedua, aturannya kalian semua ini harus aktif dalam proses KBM berlangsung. Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, selanjutnya Ibu akan memasuki tahap isi materi atau materi tentang seks bebas tersebut. Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian seks dan apa sih faktor penyebab dari seks bebas itu dan apa sih dampak seks bebas secara psikologis. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian seks. Seks bebas ini biasanya dikenal di masyarakat Indonesia adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah. Dalam praktiknya, hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-gantian pasangan. Nah, materi yang kedua yaitu faktor penyebab perilaku seks bebas. Ada beberapa faktor penyebab perilaku seks bebas antara lain. Yang pertama, ada 4 faktor nih ya anak-anak. Yang pertama ada pengaruh media elektronik. Yang kedua ada pengaruh lingkungan. Nah, yang ketiga ini ada pendidikan moral agama. Yang keempat, pengaruh minimnya pengetahuan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu dampak seks bebas secara psikologis. Menurut psikologi Thomas Liskona mengungkapkan bahwa seks bebas pada psikologis manusia yaitu meliputi yang pertama, munculnya khawatir akan kehamilan dan penyakit seksual. Yang kedua, merasa menyesal dan bersalah. Yang ketiga, mempengaruhi perkembangan karakter. Yang keempat, sulit memiliki hubungan yang serius. Yang kelima, depresi. Ya, yang terakhir yaitu kehamilan di usia muda. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah ya, kita telah sama-sama melakukan sesuatu kegiatan tentang materi seks bebas tersebut dengan menggunakan jenis layanan informasi yang telah Ibu tadi sampaikan kepada kalian semua. Apakah dari materi tentang seks bebas itu ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, tolong mengacungkan tangan atau jarinya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, berarti kalian semua Ibu anggap sudah mengerti dan sudah paham tentang seks bebas itu apa, pengaruhnya seperti apa, faktor-faktornya seperti apa. Nah, Ibu juga berharap banget kepada kalian ini, jangan sampai kalian ini terjerumus ke dalam seks bebas tersebut ya, karena seks bebas itu tidak bagus untuk kalian semua. Selanjutnya, Ibu akan menutup kegiatan kali ini ya. Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata atau salah pengucapan, tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.